semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami problem based learning untuk mata kuliah pengantar analisis numerik. Saya Agnes Fitri Lopo. Saya Renidi Suirma. Saya Abdul Rifai. Saya Yeremias Sabermuken. Saya Yardi Francisco Luna. Oke, di sini kita diberi persamaan Poisson berdimensi 2, di mana kita ketahui persamaan Poisson sering muncul dalam masalah seperti aliran panas dan medan potensial. Nah, soal ini meminta kita untuk menyelesaikan numerik dengan metode beda hingga orde 2 pada domain bujur sangkar atau persegi menggunakan titik-titik mesh yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menghitung titik tengah atau titik yang menghampiri solusi di titik tengah persegi, di mana U, X, Y pada titik-titik grid melalui diskretisasi dan penyusunan sistem linear. Selanjutnya masuk pada kasus pertama. Di sini kita diminta untuk mempertimbangkan solusi beda hingga persamaan Poisson U berdimensi 2 pada persegi. Kita bisa lihat gambar di slide. Di sini kita diminta untuk menggunakan skema beda hingga untuk menghitung nilai pendekatan dari solusi di pusat persegi. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama kita ketahui persamaan Poisson dalam bentuk dua dimensi, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan X tambah Y. Kita menggunakan skema beda hingga terpusat orde 2, di mana UI tambah 1, J dikurang 2 UI, J ditambah U I kurang 1, J ditambah UI, J ditambah 1 dikurang 2 UI, J ditambah UI, J dikurang 1 sama dengan XI ditambah YJ. Dari sini kita bisa sederhanakan, di mana 1 per H kuadrat dikali UI tambah 1, J dikurang 4 UI, J ditambah UI kurang 1, J ditambah UI, J tambah 1 ditambah UI, J dikurang 1 sama dengan fungsi dari XI ditambah YI. Di mana kita ketahui batas kiri dan batas bawah pada slide pada gambar soal yang tadi, yaitu 0, batas kanan dan atas yaitu 1, maka domain persegi dibagi menjadi grid, di mana H itu sama dengan 0,5, maka H kuadrat sama dengan 0,25, sehingga 1 per H kuadrat yaitu 4, di mana Fxi ditambah Yj tadi titik tengahnya itu 0,5, maka 0,5 ditambah 0,5 yaitu 1. Untuk UI tambah 1, J itu sebelah kanan sama dengan 1, UI kurang 1, J yaitu sebelah kiri sama dengan 0, UI, J tambah 1 itu sebelah atas sama dengan 1, UI, J kurang 1 itu bagian bawah sama dengan 0. Maka titik tengahnya itu kita bisa misalkan dengan UI, J. Nah, berdasarkan keterangan yang tadi sudah dijelaskan, kita substitusi ke dalam rumus sehingga kita dapat 4 dikali 1 kurang 4 UI, J ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 1. Kita jumlahkan konstantanya menjadi 4 kali 2 kurang 4 UI, J sama dengan 1. Kita kalikan menjadi 8 kurang 16 UI, J sama dengan 1, sehingga kita dapatkan UIJ sama dengan 7 per 16. Nah, solusi akhir di sini adalah jadi jawaban akhir dengan batas kiri dan batas bawah sama dengan 0, dan kanan dan atas sama dengan 1 adalah U 0,5, 0,5 sama dengan 7 per 16. Baik, kita akan masuk pada kasus yang kedua. Nah, pada kasus yang kedua, persamaan panas satu dimensi merupakan model penting dalam simulasi perpindahan panas. Nah, pada bagian ini penyelesaian dilakukan dengan menggunakan metode implisit backward aware yang dikenal stabil untuk langkah waktu besar, dengan delta X sama dengan 0,05 dan delta T sama dengan 0,005. Nah, solusi dihitung dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,06. Nah, tujuannya adalah
membandingkan hasil metode implisit ini terhadap metode eksplisit dari bagian A dan bagian B, terutama dalam hal stabilitas dan akurasi. Nah, pada kasus yang kedua, kita diminta untuk menyelesaikan persamaan panas menggunakan metode implisit, metode Euler-Mundor. Nah, di sini persamaan panas yang diberikan UT sama dengan UXX, untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan 1. Maaf, untuk X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1 dan T lebih besar sama dengan 0. Dengan kondisi batas UT, 0 sama dengan 0 dan UT, 1 sama dengan 0. Dan kondisi awal yang diberikan atau fungsi segitiga U0, X sama dengan 2X jika X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 0,5. Untuk 2 kurang 2X jika X lebih besar sama dengan 0,5 dan X lebih kecil dari 1. Nah, di sini langkah ruang yang diberikan adalah delta X sama dengan 0,05 dan langkah waktu yang diberikan delta T sama dengan 0,005 dan waktu akhir yang diberikan T sama dengan 0,06. Baik, dengan menggunakan metode Euler-Mundur atau back garis Euler, kita pakai delta X sama dengan 0,05 dan delta T sama dengan 0,005. Kita lanjutkan solusi dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 0,05. Dan kita akan buat grafik solusi di setiap langkah waktunya. Kita untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, diskretisasi ruang dan waktu. Untuk panjang domain ruangnya itu pada interval 0 sampai 1 dengan delta X sama dengan 0,05. Jumlah titik ruang adalah N sama dengan 1 per 0,05 tambah 1 sama dengan 21. Dan untuk jumlah langkah waktu sama dengan 0,06 per 0,005 sama dengan 12. Yang kedua yaitu metode Euler-Mundor. Untuk skema diferensial implisit untuk persamaan panas yaitu UJ K tambah 1 sama dengan UJK ditambah lambda dikalikan UJ tambah 1 K tambah 1 dikurang 2 UJ K tambah 1 tambah UJ kurang 1 K tambah 1 dengan lambda delta T per delta X dikuadratkan. Nah, untuk nilai delta T nya tadi 0,005 dibagi 0,05 untuk nilai delta X dikuadratkan sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 2. Skema ini membentuk sistem persamaan tridiagonal untuk nilai-nilai UJ K tambah 1 yang ditulis dalam bentuk matriks I kurang lambda A dikalikan UK tambah 1 sama dengan UK, atau min lambda dikalikan UJ tambah 1 K tambah 1 ditambah 1 tambah 2 lambda dikalikan UJ K tambah 1 dikurang lambda dikalikan UJ kurang 1 K tambah 1 sama dengan UJK. Untuk seluruh titik ini membentuk sistem persamaan linear tridiagonal dengan persamaan A UK tambah 1 sama dengan UK. Selanjutnya kita akan menghitung iterasi solusi pada waktu. Untuk kondisi awalnya yaitu T sama dengan 0 dan untuk waktu akhir setelah 12 iterasi backward Euler itu dengan T sama dengan 0,06. Di mana delta X sama dengan 0,05 itu merupakan jumlah titik ruang NX sama dengan 21, itu sudah termasuk dalam titik batasnya. Ya, kemudian yang berikut yaitu delta T itu sama dengan 0,005, itu merupakan jumlah langkah waktu NT sama dengan 0,06 per 0,005 sama dengan 12. Dan untuk nilai R nya sama dengan delta T per delta X dikuadratkan sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 2. Baik. Langkah yang pertama kita diminta untuk menghitung kondisi awal U 0,x beri titik XI sama dengan I dikali delta X sama dengan I sama dengan
0,05 untuk I sama dengan 0 sampai 20. Yang berikut U 0,x sama dengan 2x untuk x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0,5. Untuk 2 kurang 2x, x lebih besar sama dengan 0,5, lebih kecil sama dengan 1. Di sini kita menghitung nilai U I pangkat 0 untuk I sama dengan 0 sampai 20. Untuk I sama dengan 0 sampai 20 kita memperoleh hasil, bisa kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya langkah 2, bentuk matriks tridiagonal A. Matriks A berukuran 19 kali 19 dengan struktur diagonal utama 1 tambah 2 lambda sama dengan 5, diagonal atas dan bawah negatif lambda sama dengan negatif 2, dengan contoh struktur matriks berikut. Langkah yang ketiga, iterasi T12 hingga T sama dengan 0,06. Kita akan lakukan 12 iterasi dari A dikali U pangkat N tambah 1 sama dengan U pangkat N, dimulai dari U pangkat 0. Di atas kita pecahkan sistem linear ini 12 kali. Solusi akhir U pangkat 12 pada T sama dengan 0,06. Dan kita memperoleh hasilnya pada tabel berikut. Selanjutnya kita masuk pada grafik solusi. Untuk solusi U x, T dengan metode Euler mundur. Jadi untuk sumbu x-nya ini menunjukkan posisi x pada batang dengan interval 0 sampai 1 dengan delta x-nya sama dengan 0,05. Ini berarti batang-batang ini dibagi sepanjang 0,05. Kemudian untuk sumbu y-nya sendiri menunjukkan nilai ux sama t, yaitu suhu pada titik x dan waktu tertentu. Kemudian untuk garis-garis yang berwarna pada setiap kurva ini menunjukkan bentuk distribusi suhu pada waktu tertentu. Misalnya untuk garis yang berwarna kuning ini merupakan solusi untuk waktu t sama dengan 0 dan seterusnya hingga t sama dengan 0,06. Nah, untuk grafiknya ini semakin ke bawah menunjukkan bagaimana suhu menyebar seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbandingan antara eksplisit pada soal bagian A dan juga eksplisit pada soal bagian B. Nah, untuk langkah waktunya sendiri, untuk eksplisit bagian A itu kecil, untuk eksplisit bagian B itu lebih besar, dan implisit untuk bagian C itu besar. Kemudian untuk stabilitasnya, pada bagian A itu stabil, pada bagian B itu tidak stabil, dan pada implisit bagian C itu selalu stabil. Dan untuk akurasinya sendiri, pada eksplisit bagian A itu tinggi, eksplisit bagian B itu rusak atau divergen, kemudian untuk implisitnya sedikit lebih kasar. Dan untuk waktu komputasinya, untuk eksplisit A membutuhkan waktu lebih lama karena memiliki banyak langkah, dan eksplisit bagian B itu lama dan juga tidak valid. Untuk implisit bagian C itu lebih cepat sehingga lebih efisien. Untuk kecocokannya sendiri, untuk eksplisit bagian A itu butuh kecil delta T, eksplisit bagian B batas stabilnya rusak, dan untuk implisit C aman meskipun delta T-nya besar.